Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku. Di video kali ini aku mau room tour. Ini dia, dimulai dari bagian depan. Ini penampakan dari bagian depan rumah. Untuk di kontrakan kali ini udah dapat masing-masing satu carport. Ada mini taman juga. Ini aku udah tanamin sama bunga-bunga sedikit. Untuk awalnya ini taman masih kotor, masih banyak rumput-rumput, jadi dibersihin sama kami. Terus kata suami aku ditanamin bunga yang kayak gini aja. Dan ini juga bibitnya aku bawa dari Bandung pas kemarin aku camping ke Bandung. Ini bunga warna-warninya, umurnya sekitar 2 bulanan dan ini udah tinggi banget, bunganya juga udah banyak. Untuk kardus yang ada di depan itu tanah untuk tanaman aku, jadi aku taruh situ dulu karena belum mulai untuk nanamnya. Jadi kontrakan ini tuh sebenarnya perumahan, jadi sama owner rumahnya itu dikontrakin. Kebetulan kami kemarin nyari-nyari kontrakan sampai sini dan nemu ada nomor kontaknya dilengketin gitu, jadi kami hubungin dan alhamdulillahnya cocok. Untuk bagian depan teras ini tuh udah lebih dari cukup ya, ini cukup luas banget untuk kami berdua. Di depan sini itu pintu masuknya dan di sebelahnya itu full jendela yang sebagian ada yang aktif bisa dibuka, sebagian lagi itu jendela mati atau nggak bisa dibuka. Masuk ke dalam rumahnya, ini memang rumahnya super minimalis kalau menurut aku. Jadi ini konsep rumahnya itu kayak nggak ada ruang tamu guys. Jadi begitu masuk kita langsung bisa dibilang langsung ketemu sama dapur. Kalau kontrakan ini bisa dibilang kontrakan 3 petak gitu ya, tapi ini versi yang ada di perumahan gitu. Untuk fasilitas yang kami dapat dari ownernya, ini ada meja makan. Meja makan ini udah tersedia pas sebelum kami masuk, jadi sama ownernya katanya dibiarin aja di sini, mana tahu perlu. Jadi sama aku meja makannya ditaruh di bagian sini aja, karena aku kayak bingung mau naruh meja makannya juga di mana. Untuk siang hari ini pencahayaannya luar biasa, ini terang banget karena di atasnya juga ada jendela yang mati nggak bisa dibuka, itu untuk pencahayaan alami ke dalam. Untuk ukuran luas rumah ini sendiri aku nggak tahu di ukuran berapa, tapi yang pasti ini lega banget untuk ukuran kontrakan 3 petak, apalagi barang aku udah lumayan banyak. Oke lanjut, ini di bagian samping mejanya aku taruh untuk air mineral, aku taruh di bangku bekas meja makan aku yang kecil dulu. Di sampingnya langsung aku taruh kulkas karena memang coknya ada di dekat situ. Nah untuk di kontrakan yang sekarang aku udah nggak pakai panci listrik lagi guys, jadi aku udah beli kompor. Ini aku beli yang kompor 2 tungku. Untuk bumbu-bumbu dapur aku beli rak tempel kayak gini. Ini kuat banget ya, ini nggak akan copot. Aku beli 2 rak untuk semua bumbu-bumbu aku. Di sini juga ada wadah untuk perminyak-minyakan. Lanjut, di samping meja kompor ini langsung ada wastafel. Di situ juga aku taruh untuk rice cooker aku. Oh ya, karena di TikTok aku juga bikin untuk room tour kontrakan ini. Jadi banyak banget yang komen masalah kok dapurnya ada di depan. Ya ini kan cuma kontrakan ya, jadi yang ngontrak ya terima-terima aja apa atau gimana rumahnya. Kalau udah rumah sendiri juga kayaknya aku nggak bakal bikin denah yang kayak gini ya. Oke kita lanjut. Jadi kalau untuk sirkulasi udaranya ini cukup banget karena di bagian belakang juga terbuka. Terus juga di bagian depan itu kan ada jendela dan pintu juga udah langsung bisa dibuka. Tapi yang aku senang dari rumah ini, plafonnya itu tinggi banget guys, benar-benar tinggi. Jadi kalau dari luar itu kita suka ngiranya rumah ini tuh ada 2 tingkat gitu guys, saking tingginya kali ya. Oke kita ke bagian sini, dari pintu masuk depan itu ada 2 pintu yaitu kamar. Jadi di kontrakan ini tuh aku udah dapat 2 kamar langsung guys. Jadi bagian kamarnya di sini ini adalah 2 pintu masuk ke kamar. Untuk kamar yang pertama ini, kamar yang di depan ini aku gunain untuk barang-barang aku dulu untuk sementara karena aku juga belum beres-beres banget. Jadi untuk sementara aku fungsiin untuk barang-barang yang gak kepake. Terus juga aku jadiin untuk tempat nyetrika, untuk tempat ngelipat gitu guys. Di kamar bagian depan ini juga ada jendela yang bisa dibuka. Jendela ini langsung berhadapan ke carport yang ada di depan.
Untuk gordennya ini dapat dari ownernya langsung ya guys. Udah disediain gorden. Gorden yang di depan juga yang warna hijau itu langsung dikasih sama owner. Tapi kayaknya nanti aku mau ganti deh, kayak kurang terang gitu warnanya. Oke, untuk kamar depan segitu aja. Langsung aja kita pindah ke kamar sebelah. Nah, jadi ini adalah kamar aktif, kamar yang selalu ditidurin, kamar utama. Karena kamar ini juga lebih luas dari kamar yang di depan, jadi ini difungsiin untuk kamar utama. Di kamar ini cuma ada satu tempat tidur dan juga satu lemari. Untuk ukuran tempat tidurnya ini 160 x 200. Tempat tidurnya ini udah disediain sama owner, jadi aku kontrakan di sini udah include meja, tempat tidur dan juga AC. Nah, untuk AC-nya cuma dipasang di kamar sini doang. Kalau untuk lemari, ini lemari aku beli sendiri di Shopee, aku belinya. Untuk ukuran lemarinya ini aku lupa ukuran berapa, yang pasti lebih besar sedikit dari lemari kami yang ada di kos dulu. Untuk lemari ini juga aku mikirnya sampai berapa kali guys, karena kan aku takutnya pindah-pindah lagi, terus beli lemari yang besar itu kalau pindah takutnya susah. Tapi karena mikirin baju aku itu udah lumayan banyak, jadi ya udah aku putusin untuk beli yang sedikit lebih besar. Oh ya, untuk TV aku pasang di kamar, aku pasang langsung tempelin di dinding gitu. Untuk lampu hias aku juga taruh di situ. Karena memang untuk TV kayaknya udah nggak memungkinkan taruh di luar, jadi mau nggak mau harus aku taruh di kamar. Untuk kamarnya, walaupun udah diisi dengan tempat tidur yang lumayan besar dan lemari yang lumayan besar, ini masih ada sedikit space. Yang ini biasanya aku fungsiin untuk sholat. Alhamdulillahnya masih cukup. Nah, ini dia pemandangan dari dalam kamar ke ruangan depan. Oke, cukup untuk kamar segitu doang. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Dari ruangan depan ini kita langsung ke ruangan belakang. Di sini di bagian kanan ini ada kamar mandi. Kalau menurut aku kamar mandi ini luas banget ya. Ini lega banget kalau di ukuran rumah yang segini. Di kamar mandi ini udah dilengkapi dengan toilet duduk dan juga udah dilengkapi dengan shower. Jadi selama pindah ke sini dari kos yang kemarin itu aku ngerasa lega banget guys, karena semuanya udah lega, setiap ruangannya lega. Oh ya, yang salfok sama galon-galon air ini aku sengaja taruh di sini dulu karena aku nggak tahu mau taruh di mana. Ini juga mau aku gunain untuk nanam tanaman aku nanti. Jadi sebelum digunain aku taruh di sini dulu karena nanti mau dipotong dulu. Untuk sirkulasi udara dari toilet ini udah disediain satu ventilasi gede banget yang bisa dibuka kayak gini. Jadi untuk sirkulasi udara dari kamar mandi ini udah aman banget. Nah, untuk rak piring aku yang ada di kos dulu, aku taruh di depan toilet ini karena udah nggak ada tempat lagi. Aku bingung mau taruh di mana. Aku taruh di bagian sini, alhamdulillahnya aman. Aku taruh air fryer, blender dan lain-lain juga di sini. Karena aku juga udah punya wajan dan panci-panci untuk menggoreng atau masak lainnya, jadi aku juga taruh di sini. Untuk panci-panci listrik aku yang dulu aku masih simpen, masih ada di dalam kotak. Itu rencana nanti aku bakal kirim ke kampung untuk keluargaku untuk dibagi-bagi. Karena memang untuk panci listriknya alhamdulillahnya aku punya beberapa. Selain aku ada beli, aku juga ada dapat endorse di TikTok dan dapat sampel gratis juga. Oke, untuk bagian kamar mandi dan depannya ini cuma segitu doang. Kita lanjut ke bagian terakhir. Ini adalah bagian belakang. Jadi konsep rumah ini bagian belakang itu terbuka gitu guys. Ini adalah sisa lahan sedikit yang difungsiin sebagai tempat menyuci dan menjemur. Jadi karena udah pindah dari kos yang kemarin, otomatis aku udah nggak ada mesin cuci lagi. Mau nggak mau aku harus beli mesin cuci juga karena mikir juga gitu ya kalau harus bolak-balik laundry juga. Jadi untuk bagian atasnya ini sebagian nggak tertutup. Nah, ini bagian yang nggak tertutup jadi masih masuk matahari.
Jadi kalau jemur itu di sini masih aman banget karena masih terkena sinar matahari langsung. Untuk kerannya ada di bagian sini, jadi kalau mau masukin air ke mesin cucinya masih harus pakai selang tambahan lagi. Untuk di bagian bawahnya ini ownernya udah ngasih batu-batuan gitu. Kalau untuk di bawah mesin cucinya itu udah di semen langsung. Nah ini dia untuk ukurannya, masih muat mesin cuci yang 2 tabung. Di samping mesin cuci ini itu ada jendela. Itu adalah jendela dari kamar utama tadi. Jendelanya juga aktif, bisa dibuka untuk sirkulasi udara. Sebenarnya untuk awal area sini mau aku tanam-tanamin tanaman gitu guys. Jadi kalau pagi itu buka jendela dari kamar langsung lihat yang hijau-hijau. Tapi karena mesin cucinya itu 2 tabung, kayaknya kurang cocok aja ditaruh di kamar mandi karena menurut aku agak mengganggu. Jadi mau gak mau harus taruh sini karena kayaknya juga ini udah khusus untuk area cuci jemur. Oke guys, jadi udah semuanya. Jadi inilah dia room tour dari kontrakan baru aku. Kontrakan yang mungil ini, tapi ini lebih dari cukup untuk aku. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video aku hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nontonin video-video aku dari awal. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.